Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Giama Orchid. Di video kali ini saya akan ulas beberapa anggrek yang ditempel di pohon. Nah, sahabat semua, pernahkah sejenak kita berpikir bagaimana di hutan atau di alam liar anggrek dapat hidup subur dan sehat? Hidup dengan menempel pada pohon yang besar dan tinggi. Dari mana asalnya anggrek yang kita nikmati keindahannya itu berasal? Nah, kita dapat mengamati lingkungan sekitar kita, masihkah dengan mudah kita dapati anggrek liar tersebut? Mungkin di beberapa tempat wisata, anggrek-anggrek yang ditempel di pohon itu pun bukan anggrek liar lagi, namun merupakan anggrek yang ditanam. Salah satunya anggrek ini yang merupakan berada di salah satu tempat wisata di lereng Gunung Merapi, yaitu apabila kita jalan-jalan naik jeep lavatur, kemudian berkunjung ke tempat peninggalan sejarah terjadinya erupsi Merapi di 2010. Nah, di salah satu tempat kita akan dapati anggrek Vanda tricolor yang ditempel di pohon. Namun pohonnya di sini bukan pohon yang tinggi, hanya pohon yang pendek. Bahkan pohonnya pun sudah mati, jadi maksudnya ditempel di kayu. Dengan kondisi yang full sun, full rain berada di alam liar seperti ini, maka anggreknya akan cenderung dapat mendapatkan sinar matahari yang cukup, kemudian mendapatkan sirkulasi udara yang cukup pula, maka terlihat anggreknya akan tumbuh dengan baik dan subur. Di tempat lain kita dapati juga anggrek ini ditempel di pohon menggunakan tali. Tentu saja anggrek ini pun ditanam oleh seseorang, sehingga bukan secara liar anggrek ini dari awal berada di pohon ini. Sebenarnya cara ini merupakan salah satu cara melestarikan anggrek yang saat ini jumlahnya sudah tidak terlampau banyak di alam. Dengan cara kita menanam anggrek di pohon-pohon seperti ini di pinggir jalan, tentu saja akan menambah keindahan alam yang ada di sekitarnya. Nah, di sisi lain di rumah pun kita juga bisa menanam anggrek-anggrek dengan cara ditempel di pohon. Di awal tadi Vanda, kemudian Dendrobium. Nah, di sini sekarang anggrek bulan. Anggrek bulan pun dapat ditempel di pohon dengan cara seperti ini. Jadi bisa kita tempelkan tanpa media, bisa juga kita tambahkan media moss. Ini kita sesuaikan dengan kondisi cuaca pada waktu menanam anggrek. Jika sahabat semua menanam anggrek di daerah yang panas, kemudian membutuhkan air yang cukup, maka bisa ditambahkan moss. Namun jika di daerah yang dingin tidak perlu ditambahkan moss. Nanti yang perlu disesuaikan adalah tingkat penyiraman. Selanjutnya ini Oncidium yang ditempel di pohon. Oncidium ini pada awalnya ditanam di pot, kemudian menggunakan media arang. Media arang merupakan media yang poros air sehingga tidak menyimpan air. Nah, kemudian potnya dicantelin di pohon. Anggreknya Oncidium ini berkembang banyak dan akar-akarnya yang baru pun sudah menempel di pohon. Nah, ini untuk Oncidiumnya mungkin kondisinya sudah mendekati kondisi di alam. Banyak, rimbun, kemudian sudah berbunga juga. Nah, pada waktu anggrek-anggrek itu ditempel di pohon, cenderung akan lebih sehat, akan lebih rajin berbunga juga. Sehingga dalam waktu 1 tahun anggreknya itu malah bisa berbunga berkali-kali. Walaupun mungkin kuntumnya tidak terlalu banyak. Nah, ini untuk kondisi akarnya, kondisi medianya. Ini ada Dendrobium lagi yang ditempel di pohon. Bunganya, kuntumnya pun cukup lumayan banyak. Kondisi bunganya seperti ini, berwarna putih, Dendrobium putih. Kemudian tanamannya, ini daunnya seperti ini. Ini juga ditempel di pohon.
Salah satu kelebihan kita menanam anggrek dengan cara ditempel di pohon adalah kita mendekati kehidupan anggrek yang sesuai habitatnya di alam, yaitu secara epifit menempel di pohon, mendapatkan sirkulasi udara yang cukup, kemudian sinar mataharinya pun cukup, tidak terlalu terik sepanjang hari, namun sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan anggreknya. Di sini pun saya mencontohkan Grammatophyllum. Grammatophyllumnya ditempel di dahan kayu. Pertumbuhannya baik dan bunganya pun sangat cantik ya sahabat semua. Terlihat tanamannya rimbun, kuntum bunganya juga banyak. Bunganya bergoyang terkena angin, menunjukkan bahwa di sini sirkulasi udaranya sangat baik, anginnya pun sepoi-sepoi baik, dapat memenuhi kebutuhan anggrek akan sirkulasi udara yang cukup. Dengan sirkulasi udara yang cukup, maka anggreknya tidak mudah kena bakteri, tidak mudah kena jamur, sehingga akan sehat. Kemudian contoh selanjutnya adalah Dorytis. Dorytis merupakan salah satu jenis anggrek spesies yang spesiesnya pun sekarang tidak terlalu banyak. Kalau dilihat dari bentuk daunnya seperti anggrek bulan dan cenderung bunga dari anggrek ini banyak, batang bunganya dan cukup rimbun. Ini juga ditempel di pohon, akar-akarnya akan menempel ke tanaman inangnya. Nah, akarnya melingkari dari pohon-pohon yang menjadi inangnya ya, sahabat semua. Dengan adanya anggrek-anggrek yang ditempel di pohon ini, walaupun jauh dari habitat asalnya di hutan, ini merupakan salah satu usaha kita untuk menanam anggrek dengan baik, sesuai dengan habitat asalnya, sehingga anggreknya dapat berbunga dengan cantik seperti ini. Ini ukuran bunganya apabila dibandingkan ukuran tangan memang tidak terlampau besar ya sahabat semua untuk anggrek Dorytis ini. Nah sahabat semua, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Semoga bermanfaat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.